Jika keindahan dapat menutupi keburukan, ikan yang satu ini mungkin adalah contoh yang cocok. Tapi, ini bukan sepenuhnya salah mereka. Eksotis, mencolok, dan fotogenik. Sirip-siripnya panjang menjuntai seperti kain sutra, tubuhnya yang ramping tampak megah berkat garis-garis merah, oranye, kuning, hitam, dan putih yang kontras. Melihat mereka melenggang di antara terumbu karang, satu kata akan terucap, indah. Tapi mohon jangan terlena, karena di balik keindahan yang mereka miliki, ada bahaya yang tersembunyi, yang membuat mereka dihindari di luar habitat alaminya. Ini adalah salah satu ikan dari Indonesia yang sangat terkenal di mancanegara. Mereka terkenal akan 3 hal: rupa, bisa, dan invasif. Satu dari 3 hal tersebut membuat mereka sangat dibenci dan dihindari. Tentu saja bukan karena rupanya. Siapa juga yang benci melihat keanggunan mereka? Bukan juga karena bisanya, tapi lebih kepada sifat invasifnya yang merusak ekosistem laut di banyak negara. Menariknya, ikan cantik ini berasal dari wilayah Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, yang artinya ini adalah ikan yang secara teknis bisa dibilang anak daerah. Tapi, begitu merantau ke negara yang berbeda, anak daerah ini malah bikin masalah. Mirip sama. Dalam video kali ini, kita akan membahas ikan yang sesungguhnya bisa dibilang ikan lokal Indonesia, tapi menjadi invasif dan membawa kekacauan di negara lain. Ikan yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai lionfish atau lepu ayam dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai dengan mengenal wujud aslinya. Lepu ayam punya tubuh memanjang dengan pola warna mencolok. Biasanya bertubuh hitam dengan garis merah, putih, atau coklat. Pewarnaan ini adalah pola pewarnaan aposematisme, yang seakan memberi sinyal peringatan, jangan ganggu gue, nanti lo akan menyesal. Sirip-siripnya lebar dan berjari-jari, mirip seperti kipas batik di resepsi pernikahan. Indah dan fungsional. Namun, sirip ini menyimpan senjata yang berfungsi sebagai alat pertahanan. Di balik sirip indah lepu ayam, terdapat duri-duri yang mengandung bisa neurotoksin, sejenis bisa protein yang bersifat sitotoksik atau merusak sel, dan neurotoksik atau mempengaruhi saraf. Meskipun tidak begitu ampuh untuk membunuh manusia, bisa ini menyebabkan rasa sakit lokal yang hebat dan lebih dari cukup untuk membuat manusia dewasa yang sehat berteriak kesakitan, apalagi anak kecil. Bisa ini tersimpan di duri-duri punggung dan di sirip dada. Jika tertusuk, kamu bisa mengalami rasa sakit hebat, pembengkakan, hingga gangguan pernapasan ringan. Singkatnya, meskipun indah gemulai, ikan ini bukan ikan yang bisa kamu pegang-pegang, apalagi elus-elus. Tapi, bisa mereka tidak digunakan untuk berburu, melainkan untuk melindungi diri dari predator. Maka dari itu, letak bisa mereka tersembunyi di balik selubung pada duri-duri di sirip mereka. Jadi, sebenarnya, ini bukan ikan yang jahat. Mereka hanya sangat siap menghadapi kerasnya dunia. Seperti kamu yang berlatih bela diri untuk membela diri, bukan untuk pamer, apalagi petantang petenteng tak parani. Tapi, mengapa ikan ini dinamakan lionfish? Apakah karena mereka mirip singa? Ya, menurut banyak orang, sirip mereka yang menjuntai menyerupai surai singa. Tapi tidak seperti singa, mereka tidak berburu dalam kelompok. Mereka soliter, tenang, karena tahu mereka mematikan jika dimakan. Sementara dalam bahasa Indonesia, nama lepu ayam atau ikan ayam-ayam kemungkinan diberikan karena siripnya menjuntai seperti bulu pada ekor ayam. Tapi kok menurut saya kurang mirip ya? Coba bandingkan, ini ikan lepu ayam, ini ayam. Yang lead pasti kepele. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi.
Secara taksonomi, lionfish atau lepu ayam dikelompokkan dalam famili Scorpaenidae, subfamili Pteroinae. Masih sekelompok dengan kerabat ikan berbisa lainnya, seperti stonefish atau ikan batu dan scorpionfish. Ini adalah keluarga besar dari ikan-ikan yang secara umum punya reputasi cantik, tapi kalau bisa jangan dipegang. I told you no. Mereka mungkin terlihat sama, tapi secara filogenetik, subfamili ikan lepu ayam, yaitu Pteroinae, dikelompokkan menjadi 7 genus yang beranggotakan kurang lebih 27 spesies yang telah dideskripsikan. Masing-masing dapat dibedakan dari pola warna dan bentuk siripnya. Beberapa spesies ikan lepu ayam yang paling terkenal yang mendominasi perhatian global adalah red lionfish dan devil firefish. Kedua spesies ini terkenal karena paling banyak dipelajari atas dua alasan utama, yaitu karena tercatat paling mendominasi dan karena popularitasnya sebagai ikan hias. Jadi, kedua spesies ini penampilannya dinilai paling indah dari spesies lainnya, sehingga mereka menjadi salah satu ikan hias air laut yang paling populer dan paling dicari di seluruh dunia. Tapi ironisnya, kedua spesies ini jugalah yang paling sering dilepas liarkan dan meledak populasinya di perairan Atlantik. Di habitat alaminya, mereka menempati posisi tengah rantai makanan yang seimbang. Mereka dapat menjadi predator, memangsa organisme yang lebih kecil seperti anak ikan, krustasea, dan invertebrata lain. Tapi di lain sisi, mereka juga menjadi mangsa bagi organisme yang lebih besar, khususnya organisme yang lebih berpengalaman dan telah berevolusi untuk menghadapi duri berbisanya, seperti belut moray, ikan kerapu besar, barakuda, dan beberapa jenis hiu. Oleh karena itu, di habitat aslinya, ikan-ikan berbisa seperti lepu ayam akan menempati ruang tersembunyi di terumbu karang atau di dasar laut, agar bisa terus memangsa tanpa takut dimangsa. Dalam ekosistem yang seimbang ini, ikan lepu ayam membantu menjaga populasi organisme kecil, dan pada gilirannya, populasinya sendiri dikontrol oleh predator puncak. Namun, di tempat yang baru, khususnya di tempat di mana puncak rantai makanan dihuni oleh spesies yang dalam tanda kutip lebih lemah daripada ikan lepu ayam, mereka dapat dengan mudah menjadi predator dominan, atau bahkan menjadi predator puncak dan mengacak-ngacak rantai makanan, bereproduksi secara masif, dan menghancurkan ekosistem dan strukturnya. Dan inilah salah satu alasan kenapa mereka disebut invasif. Secara alami, ikan lepu ayam berasal dari perairan Indo-Pasifik, wilayah yang mencakup Indonesia, Filipina, Australia Utara, hingga Jepang. Di lingkungan aslinya, mereka hidup di antara terumbu karang, celah-celah batu, dan hutan bakau, berperan sebagai predator kecil yang membantu menjaga keseimbangan populasi ikan-ikan kecil lainnya. Namun, pada akhir 1980-an, ikan ini mulai diketahui muncul di perairan Atlantik, terutama di pesisir timur Amerika Serikat dan Karibia. Banyak teori yang beredar soal penyebarannya, tapi salah satu yang paling masuk akal adalah ikan ini berasal dari ikan peliharaan yang dilepas liarkan dari akuarium, entah karena bosan, salah rawat, atau karena pemiliknya harus pindah rumah, sehingga akhirnya dilepaslah mereka ke laut. Dan seperti hoax AI yang di-share di WhatsApp grup keluarga, dampaknya meluas tanpa bisa dikendalikan. Nah, karena di perairan baru tidak ada predator alami, populasi ikan lepu ayam meledak. Mereka memakan anak ikan dan ikan lokal kecil lainnya, mengganggu siklus reproduksi, dan bahkan mengurangi keanekaragaman spesies di terumbu karang. Sebagai informasi, seekor lepu ayam dewasa bisa memangsa hingga 70 ikan kecil dalam sehari. Makannya juga lahap, sekali seruput, tanpa dikunyah. Bayangkan Kak KKI yang dimarahi mamanya gara-gara kebanyakan makan pentol. Semuanya bisa habis dalam sekejap. Apalagi ikan lepu ayam terkenal berkat reputasinya sebagai mesin reproduksi yang sangat efisien. Seekor betina dapat bertelur setiap 3-4 hari, menghasilkan clutch atau gumpalan telur yang berisi antara 15.000 hingga 30.000 butir telur sekaligus.
Fekunditas atau laju reproduksi yang cepat ini menyebabkan ledakan populasi yang cepat dan sulit dikendalikan di perairan yang baru mereka taklukkan. Bicara tentang fekunditas, reproduksi ikan lepu ayam merupakan salah satu strategi biologis paling efisien di antara ikan karang. Prosesnya berlangsung sepanjang tahun di perairan hangat tanpa musim kawin tertentu, menjadikan mereka mesin penyebar populasi yang nyaris tanpa henti. Segalanya dimulai pada senja hari, ketika lepu ayam jantan yang biasanya hidup soliter mulai menunjukkan perilaku berpasangan atau courtship. Ia akan menggiring beberapa betina lain dan membentuk kelompok kecil yang terdiri atas dirinya sendiri sebagai pejantan dominan dan beberapa betina, menjadi sebuah sistem harem yang dijaga dengan agresif dari pejantan pesaing. Setelah semua berkumpul, pejantan akan memamerkan sirip dan duri berbisanya, mengembangkan tubuhnya dalam gerakan lamban yang menyerupai tarian. Ketika satu betina siap kawin, keduanya akan naik perlahan di kolom air sambil berputar, menandai dimulainya pemijahan. Tepat sebelum mencapai permukaan, betina akan melepaskan dua massa telur yang berbentuk seperti kantong lendir transparan yang berdiameter sekitar 1 hingga 2 cm. Setelah telur dilepaskan, pejantan akan maksud saya akan mengeluarkan awan sperma ke kantong tersebut saat masih mengapung menuju permukaan. Metode pembuahan ini dinamakan metode pembuahan apa? Tepat sekali, pembuahan eksternal. Setiap kantong dapat mengandung antara 2.000 hingga 15.000 telur. Ini seperti sebuah bom waktu biologis yang ketika meledak akan segera menjadi penerus generasi selanjutnya. Struktur jeli dari kantong ini tidak hanya menjaga telur dari kerusakan fisik, tapi juga diduga mengandung senyawa noxious atau senyawa lendir beracun yang tidak disukai oleh banyak predator, sehingga meningkatkan peluang hidup embrio. Telur-telur yang telah dibuahi akan menetas dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 24 hingga 36 jam. Kemudian, larva yang menetas akan memasuki fase pelagis. Mereka mengapung bebas di arus laut selama sekitar 25 hingga 35 hari, sebelum akhirnya bermetamorfosis menjadi remaja dan turun ke dasar laut atau mencari habitat terumbu. Kombinasi fase telur yang cepat dan fase larva yang panjang inilah yang memungkinkan lepu ayam menyebar secara luar biasa luas di lautan tropis dan subtropis. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, keunggulan utama ikan ini terletak pada frekuensi pemijahannya. Betina dewasa dapat menghasilkan massa telur baru setiap 2 hingga 4 hari sepanjang tahun. Saya ulangi, betina dewasa dapat menghasilkan massa telur baru setiap 2 hingga 4 hari sepanjang tahun. Dan dalam kondisi yang ideal, seekor betina mampu melepaskan lebih dari 2 juta telur setiap tahunnya. Produktivitas ekstrim inilah yang menjadikan lepu ayam sangat sulit dikendalikan di wilayah jajahannya, seperti di Karibia dan Atlantik Barat. Jika dilihat dari dua perspektif atau dua sudut pandang yang berbeda, ini adalah sebuah kisah sukses evolusi, namun juga sebuah tantangan besar bagi ekosistem laut yang mereka jajahi. Keberadaan mereka sebagai predator invasif memunculkan beberapa ancaman. Di antaranya adalah menurunkan keanekaragaman hayati dengan memangsa ikan-ikan kecil, merusak kesehatan terumbu karang dengan mengusir ikan-ikan herbivora yang memakan alga, dan menghadirkan persaingan baru dengan merusak kesinambungan rantai makanan, menaklukkan predator asli untuk mendapatkan makanan. Udah nggak punya pemangsa alami, berkembang biak dengan cepat pula. Tidak mengherankan jika di tempat yang bukan habitat aslinya, ikan lepu ayam yang invasif ini dapat secara efektif naik ke posisi predator puncak fungsional. Fenomena ini menghasilkan perilaku baru di antara ikan lepu ayam. Karena populasi ikan kecil di daerah yang mereka jajah sudah sangat berkurang, mereka mengembangkan perilaku kanibalisme. Di area di mana populasi ikan meledak parah, yang tersisa hanyalah anak mereka sendiri. Dan daripada kelaparan, ikan lepu ayam dewasa akan memangsa anaknya sendiri atau anak ikan lepu ayam lainnya. Tragis. Jika sudah begini, satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan populasi ikan invasif ini adalah
dengan menanyakan pertanyaan yang sering kamu tanyakan. Apakah mereka seperti yang baru kita bahas, di habitat aslinya, ikan lepu ayam tidak bisa merajalela karena masih punya beberapa predator alami. Namun, selain predator alami yang tadi disebutkan, ada predator ikan lepu ayam yang lain yang lebih efektif menekan populasi mereka. Manusia, karena apa sih yang nggak kita makan? Tapi bagaimana dengan durinya? Apakah nggak bahaya? Secara teknis, ikan lepu ayam tetap aman dikonsumsi asal duri berbisanya dihilangkan terlebih dahulu. Penting untuk ditekankan bahwa bisa hanya terdapat pada duri dan selubung duri, bukan pada dagingnya. Tapi hati-hati, jangan asal potong seperti potong pajak. Proses pembersihannya harus dilakukan dengan alat dan teknik yang benar. Karena jika salah menangani, kamu bisa aja tertusuk duri. Untungnya, bisa pada selubung duri lepu ayam bersifat termolabil. Artinya, ia dapat dinonaktifkan oleh suhu panas. Jadi, jika kamu tertusuk duri ikan lepu ayam, harap tenang dan siapkan air panas. Ini bukan mitos, tapi air panas ya, bukan air mendidih, karena kamu ingin menangani bisa, bukan ingin masak seblak. Penjelasan detailnya begini, begitu duri menembus kulit, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini digambarkan jauh lebih kuat daripada sengatan lebah, namun menyebar dengan cepat dari titik tusukan hingga ke seluruh anggota badan. Dalam hitungan menit, area yang tertusuk akan menunjukkan reaksi lokal, mulai dari edema atau pembengkakan dan eritema atau kemerahan. Luka tusukan duri mungkin terlihat kecil atau tidak begitu terlihat, tapi bisa yang dilepaskan bekerja dengan sangat cepat, menyebabkan rasa panas yang membakar, dan pada beberapa kasus menyebabkan mati rasa di sekitar area tusukan. Jika duri menancap dalam dan bisa diserap tubuh dalam jumlah besar, atau jika korban memiliki sensitivitas yang tinggi, rasa sakit lokal dapat diikuti oleh gejala sistemik yang lebih mengkhawatirkan. Kamu mungkin mengalami mual, muntah, sakit kepala, pusing, dan keringat yang berlebihan. Walaupun sangat jarang, dalam kasus ekstrim, reaksi dapat memicu kesulitan bernapas yang memerlukan perhatian medis sesegera mungkin. Nah, karena bisa pada selubung duri ikan lepu ayam bersifat termolabil, langkah pertolongan pertama yang paling penting dan efektif adalah terapi panas. Korban harus segera merendam area yang tertusuk di dalam air panas dengan suhu sekitar 43 hingga 45 derajat Celcius selama 30 hingga 90 menit. Para ahli menyarankan jika tubuh korban dapat mentolerir suhu panas yang lebih tinggi selama tidak menyebabkan luka bakar, suhu panas ini akan dengan cepat memecah struktur protein bisa dan meredakan nyeri. Setelah terapi panas dirasa berhasil mengurangi rasa sakit, luka harus segera dibersihkan untuk mencegah infeksi sekunder, dan serpihan duri yang mungkin tertinggal harus dikeluarkan. Tindakan ini disertai dengan pemeriksaan tetanus, sangat penting untuk memastikan pemulihan total. Setelah penanganan yang tepat, rasa sakit yang hebat biasanya mereda dalam beberapa jam. Namun, pembengkakan mungkin akan bertahan lebih lama. Oke, kita kembali ke predator ikan lepu ayam yang paling efektif, yaitu manusia. Karena apa sih yang nggak kita makan? Di wilayah-wilayah yang diserang oleh ikan lepu ayam yang invasif, terutama di Karibia dan Atlantik Barat, satu-satunya cara yang terbukti efektif untuk mengendalikan ledakan populasi mereka adalah melalui pemanfaatan kuliner. Di sini, ada sebuah kampanye yang berbunyi "Eat 'em to beat 'em", yang jika diartikan menjadi makan mereka untuk mengalahkan mereka. Sebuah strategi efektif yang mengubah predator yang merusak ekosistem menjadi seafood yang populer. Tujuannya sederhana, yaitu menciptakan pasar komersial bagi ikan lepu ayam yang akan mendorong penangkapan berkelanjutan dan mengurangi populasi mereka yang mengancam populasi ikan karang lokal. Karena ikan lepu ayam adalah predator yang tinggal di dasar laut, mereka tidak bisa dijala.
Dan karena memiliki duri berbisa, metode penangkapan yang paling efektif adalah melalui spearfishing atau menombak manual. Dan belakangan, kegiatan menombak ini menjadi sangat populer karena ada unsur sport di dalamnya. Terlebih, tidak ada batasan ukuran dalam perburuan ikan invasif ini. Saking populernya kegiatan spearfishing ini, di Amerika Serikat ada paket pengendali populasi yang dibuat khusus yang disebut Zookeepers atau LCU, akronim dari Lionfish Containment Unit. Para penyelam, baik yang profesional maupun sukarelawan, akan mencari sarang ikan lepu ayam di antara terumbu karang, dasar laut, dan bangkai kapal. Karena lepu ayam ternyata bersifat woles, mereka tidak takut dan kabur ketika melihat penyelam, tidak seperti ikan karang lainnya, menjadikan mereka target yang relatif mudah. Penombakan memungkinkan penangkapan yang selektif tanpa merusak terumbu karang dan terhindar dari tusukan duri berbisanya. Peralatan populer lainnya adalah deep water trap atau perangkat laut dalam yang dirancang khusus untuk populasi ikan lepu ayam yang hidup di wilayah yang lebih dalam, di mana penyelaman sulit dilakukan. Serta Guardian LF-1, robot yang dirancang khusus untuk mendeteksi, menyetrum, dan menangkap ikan lepu ayam. Namun, penangkapan manual tetap menjadi upaya pengendalian utama di zona dangkal. Anyway, setelah duri dihilangkan, ikan lepu ayam siap untuk difile dan diolah seperti ikan lainnya, menawarkan daging yang luar biasa. Dari segi nutrisi, ikan lepu ayam adalah pilihan yang sangat sehat. Dagingnya tinggi protein, rendah lemak, dan rendah kalori. Yang terpenting, karena ikan lepu ayam berumur pendek dan berada di posisi yang relatif rendah dalam rantai makanan, mereka memiliki kadar merkuri yang sangat rendah jika dibandingkan dengan predator laut besar lainnya, menjadikannya pilihan seafood yang aman dan etis. Karena rasanya yang ringan dan teksturnya yang padat, ikan lepu ayam dapat diolah dengan berbagai cara. Daging file tepung yang digoreng garing adalah yang paling populer. Tapi dipanggang, dikukus, atau bahkan dijadikan sashimi juga bisa. Di banyak negara di Karibia, ikan lepu ayam adalah salah satu menu andalan, melambangkan upaya konservasi yang juga lezat. Dan dengan demikian, melalui sajian di piring makan, manusia menemukan cara yang paling berkelanjutan dan menguntungkan untuk mengendalikan spesies yang menjadi ancaman ekologis ini. Tapi yang paling penting dari semua ini tentu saja adalah pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan pernah melepas hewan peliharaan non-lokal ke alam liar. Kita sering membahas ini pada beberapa video. Kasus-kasus pelepasan seperti ikan sapu-sapu, red devil, alligator gar, nila, arapaima, peacock bass, dan kura-kura Brazil di sungai-sungai Indonesia telah menyebabkan spesies lokal dan endemik menjadi tergeser. Jadi jangan ngeyel, kalau kita sembrono, niat baik untuk membebaskan malah bisa jadi bencana ekosistem yang mengerikan. Sebelum kita tutup video esai ini, mari kita luruskan sedikit perbedaan definisi antara spesies lokal dan spesies endemik. Spesies lokal adalah spesies yang hidup dan berkembang secara alami di suatu wilayah, tapi juga bisa ditemukan di wilayah lain. Spesies endemik hanya ditemukan di satu tempat tertentu dan tidak ada di tempat lain. Contoh mudahnya begini, lionfish atau lepu ayam adalah ikan lokal di Indonesia, tapi bisa juga ditemukan di tempat lain di area Indo-Pasifik. Sebaliknya, komodo adalah endemik Indonesia. Habitat alaminya hanya di Indonesia, dan tidak ada versi KW-nya di negara lain. Isu tentang spesies invasif ini sebenarnya punya kemiripan dengan isu-isu yang sering kita hadapi sehari-hari. Seringkali kita terlalu mudah terpesona oleh hal dari luar, lalu melepas hal lokal
yang sebenarnya punya nilai penting. Begitupun sebaliknya, memuja hal lokal secara berlebihan dan sangat membenci hal non-lokal. Ini terjadi di banyak aspek, bisa dari budaya, pertanian, pendidikan, bahkan makanan. Kadang kita lupa bahwa sesuatu bisa baik di tempat asalnya, tapi bisa menjadi sangat merusak di tempat lain. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita anggap biasa bisa jadi sangat penting di tangan yang berbeda. Jika ikan lepu ayam gemar membaca, mereka mungkin tahu perbedaan antara cultural appropriation dan cultural appreciation. Boleh bangga sebagai anak daerah dengan nilai lokal yang indah dan kuat, tapi kebanggaan dan keindahan tersebut belum tentu dapat diterima secara internasional. Karena menjaga keseimbangan bukan soal menghilangkan yang asing, tapi soal memahami tempat dan waktunya. Jika tempat dan waktu tidak tersedia, untuk apa dipaksa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita tinggal atau berada, kita wajib menjunjung tinggi adat istiadat, peraturan, dan hukum yang berlaku di tempat tersebut. Kitalah yang harus menghormati dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Menunjukkan sikap hormat terhadap tuan rumah dan tradisi yang mereka miliki, bukan malah sebaliknya. Kita bisa belajar dari ikan lepu ayam. Cantik atau ganteng aja gak cukup. Yang penting adalah sikap dan perilaku. Dimanapun kamu berada, pastikan keberadaanmu membawa keseimbangan. Bukan kekacauan semena-mena yang bikin rusak citra budaya dan bikin malu satu negara. Asik. Pendanaan Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Samuan, Graph 5 Design Studio, Tobat Ricky, Windu Sayang Titin, President Willy, Sewagame.com PS4 PS5, Sewagame.com PS4 PS5, Gudang Opini, Aidil Hanif OTW Nippon 2026, To You Love You, Yantoli Beivana, Love You Sekebon Liston, Selamat ulang tahun Susan Suryamin, Selamat ulang tahun Susan Suryamin, Selamat ulang tahun Susan Suryamin, Aku Sayang Kristi, semoga bisa bahas Red Fox, Apa sih yang gak kita makan, Galuh Dewirja, Yukari Istri Sah Aorta, Aorta Suami Sah Yukari, Regani Bagus Rinangku, Huan 9X, Lagi Gabut Males Konten, Calon Miliarder, Lulu, Aswangga Anak Maya dan Tri, Imaginas, Rangga Sayang Rena, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Mas Cipo, Mbak Salma, Adek Fiona, Kantor Pusat Barama Junun, Boykot Trans 7, tapi bohong, Dikasih Fakta, Jangan Marah Dong, Murphy Clothing, Muara Budi, Fatah, Cipa, Candu Sunyi, Silvani, Sylvia Balerina, semoga Adiak Nadira cepat lulus, dan Touch Me. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.